Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian baik-baik saja dan senantiasa sehat. Nah, tak terasa kita sudah sampai ke pertemuan daring yang keempat anak-anak. Pada pertemuan daring yang keempat ini, Ibu akan menjelaskan sesuatu yang berbeda dari 3 pertemuan daring yang sudah kita laksanakan. Kalau di pertemuan daring yang pertama, kedua, dan ketiga kita membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, mulai pertemuan daring yang keempat ini, kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, apa yang menjadi pembeda antara aritmatika dan geometri? Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas apa itu barisan geometri terlebih dahulu. Untuk itu, silakan buka buku UKBM kalian di halaman 34. Nah, kembali lagi anak-anak, kita ingat mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu untuk penulisannya itu setiap sukunya dipisahkan dengan tanda koma. Dan setiap suku yang bersebelahan itu memiliki selisih yang sama atau beda yang sama. Jadi U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, sekarang di barisan geometri itu untuk definisi barisannya sama. Hanya saja geometri itu menjadi pembedanya. Jadi seperti di halaman 34, barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki perbandingan atau rasio antar suku terdekat berturut-turut selalu tetap. Yang dimaksud itu adalah rasionya ini anak-anak. Jadi dari U1 ke U2 itu memiliki rasio yang sama. Dari U2 ke U3 itu memiliki rasio yang sama. Rasio itu apa ya? Rasio itu pembanding. Jadi seperti dikalikan dengan hal yang sama. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan menurunkan rumus untuk mencari suku ke N dari barisan geometri. Kemarin kita sudah punya ya, suku ke N dari barisan aritmatika. Rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, sekarang bagaimana dengan barisan geometri? Karena ada perubahan dari beda menjadi suatu rasio. Nah, untuk itu anak-anak silahkan kalian ikuti langkah-langkah Ibu berikut. Nah, di sini sudah ada U1 sampai dengan U5. Seperti biasa, U1 itu sama dengan A. Nah, kemudian U2 karena dia memiliki rasio, berarti kan dia dikali A dikali R. Sedangkan U3 ini akan menjadi A dikali R dikalikan R. Nah, selanjutnya U4. U4 berpatokan dari U3. Nah, U3 itu R kali R kuadrat ya. Berarti di sini A dikali R kuadrat ini dikalikan dengan R. Rasionya lagi. Sekarang untuk U5 kita menggunakan U4. Ini R kuadrat dikali R adalah R pangkat 3. Maka di sini A R pangkat 3 dikalikan R. Nah, kemudian ini bisa kita uraikan lagi anak-anak. Kita uraikan lagi atau kita sederhanakan ya. Ini menjadi A, kemudian ini menjadi AR, ini menjadi AR pangkat 2, ini menjadi AR pangkat 3, ini menjadi AR pangkat 4. Nah, karena di sini semuanya memiliki R, maka di sini Ibu bisa menuliskan bahwa ini adalah R pangkat 0. Karena R dipangkatkan 0 hasilnya 1, tidak merubah nilai, hasilnya tetap A. Nah, untuk itu ini akan menjadi apa? A, R pangkat 1 min 1, di sini A dikali R pangkat 2 dikurangi 1, kemudian di sini A dikali R pangkat 3 dikurangi 1, kemudian ini A dikali R pangkat 4 dikurangi 1, di sini A dikali R pangkat 5 dikurangi 1. Nah, dari pola ini anak-anak, dari pola ini kita bisa menentukan rumus untuk suku ke N dari barisan geometri. Maka kita lihat anak-anak dari bentuk yang ini, yang berwarna hijau.
di awal itu selalu ada suku pertama, maka di sini A dikalikan dengan R. Nah, bagaimana dengan pangkatnya? Kita lihat di sini anak-anak. Ketika di sini U1, maka di sini 1. Ketika di sini 2, di sini 2. Ini 3, ini 3. Ini 4, ini 4. Ini 5, ini 5. Maka kalau di sini N, maka di sini R pangkat N. Dan semuanya selalu dikurangi 1. Maka ini dikurangi 1. Nah, untuk itu kita sudah menemukan rumus suku ke N untuk barisan geometri anak-anak. Dengan apa? Di sini dengan A itu sebagai suku pertama. Kemudian N adalah banyaknya suku. Dan R itu adalah rasio. Nah, rasio di sini kita bisa menggunakan rumus UN dibagi UN min 1. Maka ini adalah rasionya. Atau bisa kita gunakan ini di sini U2 diper U1, U3 diper U2 untuk mendapatkan rasionya. Nah, selanjutnya silakan kalian pahami terlebih dahulu untuk rumus suku ke N barisan geometri ini dan silakan kalian pahami. Kemudian kalian berusaha untuk membedakan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh-contoh terkait dengan permasalahan barisan geometri. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu.